InsyaAllah kita buka majlis dengan kitab Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang di atas limpah izin dan karunia-Nya dapat bersama-sama kita pada malam ini dalam kuliah ataupun dalam kelas tadabbur Quran. Bersama-sama kita memahati, menghayati dan mentadabbur di Al-Quran. Jadi ini kesempatan yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu saya dapat misi minggu yang lepas di Miri. 2 minggu yang lalu sakit. Minggu lepas sakit, 2 minggu yang lalu pergi Miri. Alhamdulillah diizinkan pada malam ini untuk kita sambung kuliah tadabbur kita seperti semula. Dan suka untuk saya ingatkan pentingnya untuk kita tadabbur Al-Quran, kerana inilah dia Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, hudan lin nas, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman tidak boleh jauh daripada Al-Quran. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, hidupnya kena selalu berpandukan dengan Al-Quran. Dan hidupnya selalu kena berpegang dengan Al-Quran. Si boleh jauh dari Al-Quran. Dan kerana yang memandu kehidupannya di jalan yang lurus tadi, itulah dia Al-Quran, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Jadi kalau orang mengaku menjadi orang yang beriman tetapi jauh daripada Al-Quran, maka ada masalah dengan keimanannya. Tapi orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Quran, pasti keimanannya terjaga, pasti keimanannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah, jadi tuan-puan dan dirahmati Allah, kita sambung kuliah tadabbur kita surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Insyaallah kita coba untuk habiskan pada malam ini ayat-ayat yang berbaki dalam surah Al-Mulk. Terakhir kita sampai ayat yang ke 23. Ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul, katakanlah, qul, wahai Rasul, katakanlah kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang yang tidak beriman, bahawa Tuhanlah yang menciptakan kamu semua, kemudian mewujudkan untuk kamu pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian afidata, afidah, hati untuk memikirkan. Ini yang menciptakan, yang memberi semua ini Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberi 3 ini? Sam'a, absara wal afidah. Sam'a untuk mendengar perintah ataupun nasihat, mendengar kalam-kalam Allah. Absar untuk melihat keindahan ciptaan Allah. Kemudian akal, afidah, berenung, memikirkan.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut banyak di kalangan manusia yang tidak bersyukur. Minggu yang lalu kita sebut mereka ini tidak bersyukur bagaimana? Orang yang si bersyukur macam ni bila diberi barangnya si menghargai barang tersebut. Tidak cukup dia mengucapkan terima kasih. Kita beri barang si cukupnya cakap terima kasih. Itu bukan tanda bersyukur. Tapi tanda bersyukur adalah menggunakan apa yang diberi dengan sebaiknya, bukan hanya mengucapkan terima kasih. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala beri kita pendengaran, Allah Subhanahu wa taala beri kita absar, penglihatan, Allah Subhanahu wa taala beri kita akal. Dan bagaimana cara untuk mensyukurinya? Menggunakan ia dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan ketiga ini dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaatinya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi ancamannya. Bila itu kita lakukan, di situ ada tanda bersyukur. Bila tidak kita lakukan, mata diberi, telinga diberi, akal diberi, tapi tidak digunakan dengan sebaiknya, inilah yang Allah sebut mereka ini tidak bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Jadi mensyukuri nikmat Allah adalah mengelola nikmat itu untuk tujuan menggapai keridaan-Nya. Kita gunakan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat akal yang Allah bagi untuk kita capai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak gunakan untuk mencari redha Allah, maka disitulah kita disebut tidak mensyukuri nikmat Allah sama sekali. Qalilan ma tashkurun. Amat sedikit kamu bersyukur. Kemudian kita sambung ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya lah kamu dikumpulkan. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka juga bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kalian, kemudian menyebarkan kalian, memencar-mencarkan kalian ke segenap pelosok bumi, mengikut perbezaan bahasa, dialek, perbezaan warna dan bentuk kalian. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memencar-mencarkan, memisah-misahkan kalian, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu semua akan dikumpulkan setelah dipisah-pisah, dicerai-berai tadi. Setelah nanti kelak di hari kiamat, kelak di hari kebangkitan, semuanya dari segenap pelosok dunia, mereka terpisah-pisah manusia ini, semuanya akan dikumpulkan menjadi satu. Semuanya akan dikumpulkan di satu tempat bersama-sama. Dia akan mengumpulkan kalian sebagaimana dia memisah-misahkan kalian, mengembalikan kalian sebagaimana dia memulai menciptakan kalian untuk dihisab dan mendapatkan pembalasan. Manusia diciptakan, kemudian kita dipencar-pencarkan. Ada yang di Bintulu, ada yang di Miri, ada yang di Kuching, ada di mana-mana tempat. Dan mereka akan akhirnya wafat di tempat masing-masing. Nanti mereka akan dikembalikan, mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan semula menuju Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi tuhsyarun. Sama Allah sebut dalam awal surah, allazi khalaqal maut wal hayah. Jadi Allah mampu nanti setelah dia matikan kita semua di seluruh pelosok dunia ini, Allah mampu kembali maut wal hayah, dia memberi lagi kehidupan, membangkitkan kita semula. Bangkitkan kita semula daripada mati kita, untuk menghadapi kehidupan akhirat kita nanti. Wa ilaihi tuhsyarun, kepadanya lah kita akan dikembalikan.
Kalau dalam bahasa Arab sepatutnya tuhsyaruna ilaih, kita akan kepadanya lah kamu akan dikembalikan kepadanya. Tetapi dalam ayat ini diterbalikkan, wa ilaihi terlebih dahulu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maksudnya di sini ada pengkhususan, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dikembalikan, kita semua akan dikumpulkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita membesar, kemudian berpecah-pecah di seluruh pelosok dunia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mampu mengumpulkan kita, membangkitkan kita semua. Wa ilaihi tuhsyarun. Daripada ayat ini juga kita dapat faham, maksudnya kita tahu dan kita sedar macam ni pun kehidupan kita, apapun yang kita cari, akhirnya pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana pun yang engkau kejar dalam kehidupan ini, pasti hujungnya wa ilaihi tuhsyarun, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kejar dunia tanpa ingat bahawa dia akan dikembalikan. Kejar dunia hingga lupa akhirat, hingga lupa bahawa dia akan dikumpulkan, dia akan dikembalikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, Allah suruh Nabi Muhammad sebut bahawa kami yang menyebabkan kamu membesar, kamu membiak, kemudian kamu bertebaran di atas muka bumi, dan kamu ingat, dan ingatlah nanti kepadaku lah, kepadanya lah, kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Kemudian ayat yang seterusnya, setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menakut-nakuti orang-orang kafir dengan azab Allah, dia menyebutkan perkataan orang-orang kafir dan pembinaan mereka mengenai kepastian waktu hari kebangkitan, kerana mengejek dan mengingkari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, bila datangnya ancaman itu jika kamu benar, orang-orang yang benar, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman dalam bentuk ejekan dan dalam bentuk olok-olokan, main-main. Sidak tanya dengan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau berada dalam pihak yang benar, bila datangnya hari kiamat ini, bila datangnya azab yang kau katakan ini? Dalam surah Al-Mulk awalnya kita sebut, nanti adakah kamu merasa aman daripada bumi yang boleh menenggelamkan kamu? Adakah kamu merasa aman daripada langit yang boleh menurunkan badai kepadamu? Siapa yang dapat memberikan kamu rezeki kalau Allah yang menahannya? Siapa tentera yang dapat melindungimu selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ancaman demi ancaman, azab demi azab yang Rasulullah SAW bacakan kepada mereka. Firman Allah ini bacakan kepada kaum musyrikin, sehingga mereka mengejek dan mengolok Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman. Kalau betul apa yang kamu cakapkan, kalau betul kamu orang-orang yang benar, bila datangnya hari kiamat? Bila datangnya azab yang kamu sebut-sebutkan? Jadi orang kafir ini dia suka meremehkan, mengejek Nabi dengan bertanya tentang hari kiamat, bertanya tentang azab yang disebut-sebutkan. Dalam surah yang lain pun disebutkan, sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi'. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Tentang azab. Bilakah akan datangnya azab kepada kami? Kamu kata begini dan begitu, kamu akan ditimpa azab kalau kamu tidak beriman. Bila datangnya azab? Ini tanda angkuh dan sombongnya orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Sudahlah mereka tidak beriman, dalam masa yang sama meremehkan
firman Allah Subhanahu wa taala dan mengejek Rasulullah SAW. Bila datangnya? Bila datangnya apa yang kamu ancamkan kepada kami, iaitu hari kiamat, hari kebangkitan, siksa dan neraka di akhirat, penenggelaman bumi beserta penghuninya, angin yang berbatu di dunia. Jika kalian, wahai Muhammad dan orang-orang mukmin, jujur dalam hal yang kalian dakwahkan, berilah kami kabar tentang itu atau jelaskanlah hal itu kepada kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka dengan firman-Nya, Qul ara'aytum Qul innama ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Allah sebut kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka wahai Nabi, bahwasanya pengetahuan mengenai hal itu ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui waktu hari kiamat, azab secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk memberitahu kalian bahawa ini ada dan pasti terjadi. Oleh kerana itu waspadalah, aku hanyalah orang yang memberi peringatan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada orang-orang kafir bahawa ilmu tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan tugasku hanyalah memberi peringatan kepada kalian. Ana nazir mubin. Aku hanyalah orang yang memberi peringatan kepada kalian, memberi peringatan dan menakut-nakuti kalian mengenai akibat kekafiran kalian. Kewajipanku hanyalah menyampaikan dan aku sudah melaksanakannya pada kalian. Jadi ini menunjukkan bahawa agama ini bukannya agama daripada Nabi Muhammad SAW semata. Nabi SAW menyandarkan keilmuan apa yang ia tahu, dia sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ilmu ada di sisi Allah, pengetahuan tentang itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan tentang perkara yang gaib, perkara yang tidak tahu. Nabi SAW sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat itu. Tentang perkara-perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Dan Nabi sebut, aku hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan. Di awal surah Al-Mulk disebut kelak di akhirat orang kafir yang dilemparkan ke dalam api neraka akan ditanya oleh penjaga api neraka, ditanya apa? Alam ya'tikum nazir, tidakkah datang kepada kamu pemberi peringatan? Kan? Sebelum ini yang kita tadabbur dalam surah Al-Mulk ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala cerita kelak di akhirat bila mereka dilemparkan dalam api neraka, penghuni neraka akan tanya, alam ya'tikum nazir, tidak pernahkah datang kepadamu pemberi peringatan? Di ayat ini Nabi SAW sebut bahawa ana nazirun mubin, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Maksudnya orang kafir kelak di akhirat, kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada nazir yang memberi peringatan tadi, kelak di akhirat mereka akan ditanya, dulu di dunia tidak adakah orang datang beri peringatan? Tidak adakah di dunia dulu yang menegur kamu, yang menasihati kamu? Ditanya. Dan Nabi sebut, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang kafir pada waktu melihat azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Allah sebutkan ayat yang seterusnya. Sebelumnya orang kafir tanya, bila datangnya azab? Allah jawab terus ayat. Selepasnya ayat yang ke-27 Allah jawab, kelak di akhirat kamu akan melihat. Ketika orang kafir itu melihat azab di depan mata mereka, wajah mereka menjadi muram, wajah mereka menjadi gelap, ketakutan, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu minta. Maksudnya orang yang meremehkan hari kiamat, orang yang meremehkan azab ini, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala sebut, dia bakal disebut di akhirat kelak, inilah azab yang dulu kamu remehkan, yang dulu kamu minta, maka pada hari ini terimalah azab. Maka pada hari kiamat ini, pada hari pembalasan ini, terimalah ini yang dulu kamu tanya-tanyakan, kamu remehkan, kamu minta, yang kamu tidak percaya. Maka pada hari ini di depan mata tidak ada lagi tempat untuk berlari. Ketika itu disebutkan kepada penghuni neraka, inilah azab yang dulu kamu minta. Oh, bayangkan bagaimana remuknya perasaan ahli neraka, menyesalnya mereka. Kalaulah mereka tahu, pastilah dulu di dunia aku tidak meremehkan azab ini, pastilah aku dulu di dunia tidak meminta-minta azab ini. Kerana orang-orang kafir ketika itu nampak di depan mata mereka azab. Dan ketika mereka melihat azab yang dijanjikan telah dekat, dan kiamat telah terjadi dan disaksikan oleh orang-orang kafir, mereka melihat bahawa hal ini telah dekat, sebab semua yang pasti datang dianggap dekat meskipun waktu kedatangannya lama. Wajah-wajah mereka menghitam, dipenuhi kesedihan, kehinaan dan kenistaan. Malaikat azab menjaga neraka berkata kepada mereka dengan gaya peneguran secara keras juga mencela, inilah yang dulu kalian tuntut di dunia, kalian minta segera, dengan cara mengejek dalam bentuk ucapan kepada Rasulullah. Dalam ayat-ayat lain, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf, orang kafir sebut kepada Rasulullah SAW, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Bukan hanya dalam surah Al-Mulk, dalam surah yang lain pun disebut seperti itu. Dalam surah Az-Zumar, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya. Maksudnya kelak di akhirat mereka mendapat apa yang dahulu mereka main-mainkan, apa yang dahulu mereka tidak percaya, apa yang dahulu mereka perolok-olokkan. Ini peringatan kepada manusia dan juga kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mengancam, dan ancaman itu benar jadinya. Kamu tidak beriman di dunia ini, ketahuilah nanti di akhirat bila terjadi, ketika itulah penyesalan tiada guna. Ketika itulah penjaga neraka mencela di hadapan mukamu, terimalah azab, terimalah ini yang dulu kamu minta, yang dulu kamu tuntut, yang dulu kamu persoalkan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya ar-rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim qul huwa ar-rahman wa amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Diriwayatkan ketika turunnya ayat ini, orang kafir, orang-orang musyrik Mekah ketika itu mendoakan kebinasaan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Mereka mengancam. Karena kalau kita lihat daripada awal surah Al-Mulk tadi, dan para sahabat bila mendapat surah ini, mereka membacakan surah ini kepada orang-orang kafir musyrik. Bagaimana kita bayangkan perasaan orang-orang yang kafir musyrik bila disebut, diceritakan kelak di neraka akan dilemparkan, kemudian kelak ada penjaga neraka bertanya, kemudian ditanya, diceritakan pula bahawa adakah kamu semua merasa aman daripada bumi yang akan menenggelamkan kamu. Ini para sahabat bacakan ayat ini kepada kaum kafir musyrik. Adakah kamu merasa aman dengan langit yang mungkin akan turunkan badai berbatu? Siapa yang dapat menjadi tentera yang menyelamatkanmu? Siapa yang dapat memberi rezeki kepada kalian kalau Allah menahan rezekinya? Jadi orang kafir musyrik bila mendengar ayat demi ayat daripada surah Al-Mulk, akhirnya rasa apa? Tercabar, rasa terancam. Dan di situ mereka ingin membinasakan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Mereka ditakut-takuti dengan azab, dan akhirnya mereka merasa takut dan mengancam Nabi Muhammad SAW dan orang beriman, mendoakan kebinasaan buat Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa orang-orang kafir ini dan kebinasaan, doa-doa orang-orang yang kafir tentang kebinasaan Nabi dan orang-orang mukmin ini. Allah sebut, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka orang-orang kafir musyrik, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami atau membiarkan kami hidup, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Orang-orang kafir ini, orang-orang kafir musyrik mengira bahawa kalau mereka membunuh Nabi Muhammad SAW, membunuh orang-orang yang beriman ini, maka hilanglah segala azab. Maksudnya mereka mengira kalau mereka bunuh Nabi, kalau mereka bunuh orang beriman, maka mereka selamat. Tapi Allah sebut, Allah ingatkan, wahai Muhammad, kau sebut balik kepada mereka, kalaupun Allah Subhanahu wa taala mematikan kami, ahlakani ya Allah, dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala mematikan aku dan orang-orang yang beriman, adakah ancaman, adakah azab tadi hilang? Tidak. Tetap ada ancaman badai, ancaman bumi yang menenggelamkan, tetap ada. Cantik jawapan Allah ni. Maksudnya
bahawa itu semua adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat dengan membunuh Nabi, membunuh orang beriman boleh menghentikan azab tadi, boleh menjamin keselamatan mereka. Allah suruh sebut balik kepada mereka, wahai Muhammad, kalaulah Allah mematikan aku dengan orang-orang beriman, siapa yang dapat menyelamatkan kamu orang kafir daripada azab Allah? Fama yujirul kafirina min azabin alim. Dan siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Maksudnya azab tadi yang mereka ingat hilang dengan matinya Nabi Muhammad SAW dan orang beriman, tetapi azab itu masih ada. Dan mereka diingatkan, disuruh, diberitahu ada Nabi Muhammad SAW bahwa tiada siapa dapat melindungi kalian walaupun kami mati. Andai kami mati ataupun kami dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahimana, maksudnya masih memberi nyawa kepada kami, tetap sahaja azab itu masih ada pada kalian. Maksudnya tidak guna kalian doakan kebinasaan buat Muhammad dan pengikutnya. Tidak guna kamu merancang untuk membunuh Nabi Muhammad dan pengikutnya, kerana azab itu sentiasa mengiringi kalian dan menanti kalian, tidak pernah akan hilang. Siapa yang dapat menyelamatkanmu daripada azab yang pedih? Bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW sebut ayat ini kepada orang-orang musyrik, terpaku, terpana mereka kan? Mereka ingat dengan bunuhnya Nabi Muhammad SAW hilanglah segala azab, tapi tidak. Semakin tergoncang, tergugat kedudukan orang kafir musyrik, kedudukan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam cara yang kedua, katakanlah, Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Dialah Allah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahawa Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan kami beriman kepadanya. Kami tidak menyekutukannya dan kami bertawakal kepadanya. Kami menyerahkan segala urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad SAW sebut bahawa Nabi dan orang-orang yang beriman berada di satu sisi yang sangat kuat, di sisi Ar-Rahman. Dan di hujung ayat disebut dan ketahuilah, nanti kamu akan ketahuilah siapa di kalangan kita orang-orang yang benar. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kelak kamu akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, beritahu kamu berada di sisi Allah Ar-Rahman dan kamu dan orang-orang beriman bertawakal, beriman kepadanya. Sisi mana lagi yang lebih kuat daripada sisi bersama Allah Subhanahu wa taala? Pihak mana yang lebih kuat, yang lebih agung, yang lebih mendapat keselamatan membanding pihak yang di situ ada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala suruh istihar, suruh Nabi Muhammad sebut pada orang-orang kafir. Dan di hujung ayat disebut kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Sekali lagi ancaman yang nyata. Bagaimana Allah menjawab orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendoakan kebinasaan untuk Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu Muhammad dan orang beriman berada di sisiku.
di sisi yang lebih teguh, di sisi yang lebih kuat berbanding mereka. Dan katakanlah kelak kamu semua akan tahu siapa di kalangan kita orang-orang yang sesat. Masya Allah, hebat Allah Subhanahu Wa Taala balas. Dan akhirnya di ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa akan memberimu air yang mengalir? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku jika air yang Allah jadikan untuk kalian, sumur-sumur dan sungai-sungai untuk manfaat kalian itu hilang di bumi sampai di bawah pun hilang, yang mana tidak terjangkau oleh perigi dan timba, siapakah yang boleh mendatangkan kepada kamu air? Maksudnya orang kafir Quraisy dulu mereka berbangga, mereka ini kan di Mekah, mereka berbangga dengan apa? Dengan Zamzam, perigi Zamzam yang mereka punya. Ketika mana diancamkan kepada mereka, siapakah yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan hujan, menahan rezeki, menahan hujan daripada langit? Hujan dianggap sebagai rezeki. Siapa yang dapat menahan rezeki, memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan hujan dari langit? Orang-orang kafir Quraisy sombong sebut, tidak perlu hujan, kami ada perigi, bawah tanah ada air. Sekali di hujung ayat Allah sebut, katakanlah kepada mereka, siapa yang nak bagi air kalau Allah keringkan perigi kamu? Sampai begitu sekali. Cantik sebenarnya surah Al-Mulk. Diakhiri dengan ayat yang begitu cantik. Jadi wallahu a'lam. Nanti minggu hadapan kita cuba menyimpulkan secara keseluruhan daripada surah Al-Mulk, daripada awal sampai habis insya-Allah. Allahu a'lam, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.